Silakan kalau mau direkam Bu, Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Gimana Pak? Kalau mau mulai direkam? Sudah saya rekam Pak. Sudah. Oke. Sudah. Baik, Ibu dan Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, Ibu dan Bapak. Mengawali pertemuan yang ke-7, tentunya sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan Dolmen SMA di kelas 4 pada pertemuan yang ke-7 yang sudah kita sepakati kemarin. Mulai pertemuan ke-7 dan 8 nanti kita presentasi dari hasil kinerja Ibu dan Bapak semuanya. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, nanti presentasinya masing-masing kelompok, hanya kemarin yang sudah siap kelompok 1 dan 2 kalau tidak salah. Kalau kelompok 1 nanti tampil Bu Cucu, Pak Ahmad, dan Pak Setio, nanti sebagai pembahasnya adalah di kelompok 2 Pak Bambang, Pak Makmur, dan Bu Trihina. Ya. Berarti kalau kelompok 2 siap, nanti berarti setelah selesai kelompok 1 nanti kelompok 2 dengan durasi waktu maksimal 30 menit yang sudah kita sepakati kemarin. Kita akan bagi maksimal 15 menit untuk pematerinya, kemudian 10 menit untuk membahas dan 5 menit nanti kepada tim atau kelompok yang lainnya. Kelompok 1 sudah siap nggih, Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah siap, marilah sebelum kegiatan ini kita mulai, kita awali bersama-sama dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk kemajuan pendidikan, khususnya di Jawa Tengah, dan lebih khusus lagi di sekolah Ibu dan Bapak semuanya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Pak Ferry ada tambahan? Kalau tidak, nanti kita segera serahkan kepada kelompok 1 sebagai pemerasarannya, kemudian kelompok 2 sebagai Bu Cucu, monggo. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kayaknya reset. Mohon saya kelompok 1 Silakan, kan dengan Bu Cucu. Pak Setia Widodonya belum masuk kayaknya ya Pak. Pak Setia Widodonya belum masuk. Oh, Pak Setia Widodo. Ampun Bu, itu ada Ada namanya Bu, Setia Widodo. sudah ada Pak Setia Widodo. Nggak kelihatan Sudah dari masuk sini. belum? Saya kira belum. Nggih, Pak Tano. Oke, monggo. Silakan waktu sepenuhnya. Tadi saya sempat sinyal saya agak ngedrop ini tadi. Pak Joko, Pak Ferry, mohon maaf. Oke. Sepertinya kami dari peserta itu belum diizinkan untuk menge-share layar, nggih Pak. Oh gitu. Nggih. Pak Ferry coba. Kalau enggak ya nanti dikirim ke kami. Coba Pak. Ampun Pak, Yang mau sampun. presentasi senten. Matur nuwun Yang sudah bisa Pak Ferry. Pak Setia Widodo, Pak. Nggih, Assalamualaikum. Oh iya. Halo, cek. Nggih. Ngapunten. Terdengar mboten nggih? Iya, Terdengar. sudah masuk. Terdengar Jadi Pak. Terdengar. Pak Ahmad Soalnya di layar Khaironi, saya Bu kok. Cucu, dan Pak Setia Widodo.
Nggak bisa, ini headset saya juga nggak connect. Sebentar, mohon maaf. Mau tak buka dulu untuk share screen-nya. Saya buka dulu ya, Pak. Oh, oke, Sebentar ya. silakan. Nah, jadi nanti pemerasannya siapa, moderatornya siapa, mungkin nanti nontonin siapa, atau tiga-tiganya mau tampil, kami persilakan. Tapi waktunya, durasinya bertiga nanti maksimal 30 menit, itu sudah dengan pembahasan. Monggo, silakan. Saya mulai saja, teman-teman, Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena saya menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, karena ada trouble sedikit dengan laptop saya. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil belajar kami selama kurang lebih 2 bulan ini. Atau pembelajaran media mempelajari hal tersebut. Pembelajaran. Kemudian untuk penerapan media pembelajaran sebagai bahan pendukung dalam pembelajaran juga kami menggunakan beberapa perangkat TIK atau aplikasi yang mungkin sekarang lagi ramai digunakan. Dengan menggunakan AI, kita berusaha membuat modul ajar, menyiapkan bahan tayang, serta materi. Kebetulan kelompok kami, guru saya adalah guru matematika, Pak Setia Widodo adalah guru olahraga, dan satu lagi, saya belum kenalan dengan yang satu lagi siapa ya? Apalagi. Tidak, Ahmad mohon maaf. Khaironi. Saya Bu, Pak Ahmad Heroni. Belum Dapat ada makan diri, komunikasi. saya Ahmad Heroni. Nah, iya. Saya berperan sebagai moderator, kemudian pemberi mempresentasikan Pak Setia, kemudian Ahmad Heroni sebagai notulen dan bisa memberikan masukan lain jika ada pertanyaan menyangkut pertanyaan tentang modul yang kami ajukan. Mohon maaf, ini anak saya enggak. Kemudian karena melihat pembelajarannya yang sudah ditunjukkan oleh Pak Ferry, maka kami menyimpulkan yang paling mudah itu adalah dalam pelajaran olahraga. Maka kami memutuskan untuk mempresentasikan pelajaran olahraga. Nah, maka ini saatnya untuk mempresentasikan kepada saudara kami yaitu Pak Setia Widodo. Kebetulan ini rekan saya juga dulu saat mengabdi di Muhammadiyah, Pak. Jadi kami pernah satu kantor, tapi sekarang berpisah gitu. Yang satu di Ulu Jami, yang satu di Comang. Jadi kepada Pak Setia Widodo, kami persilahkan untuk memberikan presentasinya. Silakan bisa dimulai dengan screen share. Monggo Pak. Terima kasih Setio. Bu Cucu atas waktunya. Mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, sudah terlihat belum ya? Sampun Pak. Sudah Pak, sudah. Sampun mboten nggih? Sudah. Sudah nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di kelas 4 untuk Dolmen tahun 2025 di kelompok 1, kelompok kami yang terdiri dari Ibu Cucu, saya sendiri Setia Widodo, dan Pak Ahmad Heroni. Kebetulan untuk presentasi
yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan modul ajar mata pelajaran PJOK. Mohon maaf sebelumnya, ini karena keterbatasan waktu yang super luar biasa kegiatannya, ini Bapak Ibu. Ini untuk modul ajar, baru kemarin kami susun. Yang pertama ada identitas, yang pertama mata pelajaran PJOK, kelas 11 semester genap dengan materi kebugaran jasmani. Untuk submateri latihan peningkatan daya tahan dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 3 JP. Dalam modul ajar pembelajaran mendalam, itu pertemuan sebelumnya pernah disampaikan untuk backward design. Backward design yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang harus disampaikan. Ini tujuan secara umum, siswa merancang latihan daya tahan sederhana lari interval sesuai dengan kebutuhan personal. Kemudian khususnya siswa mampu memahami konsep latihan daya tahan. Yang kedua, siswa mampu merancang program latihan daya tahan secara sederhana atau lari interval berdasarkan kondisi fisik. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan latihan dengan teknik yang benar. Itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian ada dimensi profil kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan untuk selalu menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, dimensi kewarganegaraan, disiplin mengikuti aturan dalam latihan atau pembelajaran. Yang ketiga, penalaran kritis. Ini menganalisis kebutuhan latihan personal, latihan siswa nanti individu siswa. Terus yang keempat, kreativitas, merancang variasi latihan, kolaborasi, diskusi kelompok dalam merancang program. Yang keenam, kemandirian, atau melaksanakan latihan mandiri. 7, kesehatan, memahami manfaat daya tahan bagi tubuh. 8, komunikasi atau presentasi, rancangan pada saat latihan atau pembelajaran. Kemudian asesmen yang kami buat. Yang pertama untuk asesmen pembelajaran, ada asesmen pada saat proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, kami membuat kuis lisan atau pretest tentang konsep daya tahan pembelajaran tersebut. Secara langsung, kuis lisan kepada siswa. Terus yang kedua, observasi pada saat pemanasan. Terus asesmen yang selanjutnya pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, pengamatan, partisipasi, diskusi, dan praktek. Ini kami buat rubrik kolaborasi dan kreativitas. Jadi pada saat proses pembelajaran, nanti ada pengelompokan untuk melakukan diskusi dan prakteknya, dan rubrik tersebut nanti penilaiannya penilaian antar teman. Sedangkan selanjutnya catatan sikap. Nah ini untuk catatan sikap biasanya kami sebagai guru PJOK itu melihat langsung, secara langsung, kemandirian dan kedisiplinan siswa dalam melakukan pembelajaran. Mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya untuk sikapnya. Selanjutnya, yang ketiga, asesmen di akhir pembelajaran. Kami ada presentasi, rancangan program untuk latihan, ada asesmen komunikasi dan penalaran kritis. Jadi presentasi dari siswa dalam kelompok untuk menyampaikan hasil program latihan tersebut. Demonstrasi lari interval atau penilaian teknik dan kesesuaian kebutuhan. Jadi untuk demonstrasi lari interval disesuaikan dengan kebutuhan.
melihat situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya untuk sumber belajar, kami ada buku paket PJOA kelas 11 yang dari Kemendikbud, terus video tutorial untuk latihan daya tahan dengan lari interval, lari teknik dasar lari yang benar itu melalui video YouTube. Kemudian untuk sumber belajar ada lembar kerja merancang program latihan, terus artikel infografik, prinsip FITT atau frekuensi, intensity, time, dan table. Kemudian contoh program latihan atlet. Untuk langkah pembelajaran, pertama pendahuluan kurang lebih 25 menit. Yang pertama, kami isi biasanya dengan ice break atau pemanasan dengan permainan yang bisa memotivasi atau menambah semangat siswa sebelum ke materi pembelajaran. Yaitu dengan gerak lokomotor non-lari untuk melatih atau pemanasan latihan kekuatan otot kaki ini dengan skipping maupun side step. Kemudian setelah melakukan pemanasan sebelum materi, kami menyampaikan manfaat dari materi yang akan dipraktekkan. Jadi nanti timbul beberapa pertanyaan, kenapa melakukan skipping, terus kami menanyakan manfaatnya itu untuk apa. Kemudian masuk ke inti, ini kurang lebih 90 menit. Yang pertama eksplorasi. Siswa menonton video lari interval atau identifikasi komponen, intensitas maupun durasi. Jadi siswa menyimak video yang sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu. Untuk elaborasi, diskusi kelompok merancang program sesuai dengan aktivitas harian dari kelompok tersebut. Selanjutnya ada simulasi lari interval di lapangan. Nah ini untuk di lapangan itu menyesuaikan kondisi lapangan maupun tempat luas lapangannya. Yang ketiga, konfirmasi. Guru memberikan umpan balik mengenai teknik lari yang benar itu seperti apa. Selanjutnya, untuk menutup kurang lebih 20 menit, melakukan bersama-sama melakukan refleksi manfaat dari latihan tersebut, latihan atau pembelajaran tersebut, baik setiap siswa untuk individu siswa maupun kelompok. Kemudian ada poster secara singkat yang nanti dikirim melalui Google Form. Itu dari kelompok kami mengenai modul ajar PJOK. Mohon maaf sebelumnya untuk modul ajar mungkin hanya seperti itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf Pak Setio Widodo, kalau boleh ditampilkan rubiknya, kemudian asesmennya, kemudian bahan tayang jika pembelajaran seperti apa. Oh iya. Ada waktu. Okay.
Mohon maaf, ini untuk slide-nya sama karena kebetulan kemarin baru mencoba membuat dengan Canva. Ini untuk media pembelajaran melalui Canva yang nantinya pada saat pembelajaran dikirim melalui grup WA ke siswa. Ini medianya dengan media Canva, materinya kebugaran jasmani. Jadi nanti siswa bisa menyimak untuk menambah literasi mengenai kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Terus selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh itu sendiri itu bagaimana? Manfaatnya seperti apa? Jadi diharapkan siswa sebelum masuk ke materi pembelajaran, siswa sudah ada gambaran. Jadi nanti pada saat melakukan pembelajaran, praktek pembelajaran mengenai kebugaran jasmani, siswa akan termotivasi karena sebelumnya sudah membaca-baca mengenai kebugaran jasmani, terus manfaat dari kebugaran jasmani itu sendiri, dan yang tidak kalah penting ada hubungan antara tubuh sehat dengan pikiran yang positif atau grow mindset. Nah, ini pikiran positif ini sangat berpengaruh di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kemudian ini ada jenis olahraga yang meningkatkan kebugaran. Jadi siswa nanti akan memilah ya jenis olahraga yang meningkatkan, yang tidak resiko untuk bagi siswa tersebut. Selanjutnya, pentingnya aktivitas fisik secara rutin. Jadi untuk peningkatan kebugaran jasmani itu diperlukan aktivitas yang secara rutin. Jadi anak nanti, siswa itu akan sedikit ada gambaran, mulai dari manfaat, terus arti dari kebugaran itu sendiri, hubungan antara tujuan sehat dan pikiran yang positif, terus pentingnya aktivitas fisik secara rutin. Kemudian ada contoh olahraga ringan yang bisa dilakukan setiap hari, ada aktivitas ringan, aktivitas sedang, maupun aktivitas berat. Itu media yang kami sampaikan. Kemudian, nah ini kenapa silakan bertanya. Jadi nanti siswa setelah ada literasi di atas mengenai kebugaran jasmani, diharapkan siswa ada sedikit ada muncul beberapa pertanyaan. Nah, dan untuk media dari materi kebugaran jasmani untuk mapel PJOK. Selanjutnya untuk contoh asesmen.
Jadi untuk kuis lisan maupun ataupun prates kebugaran jasmani terkait daya tahan. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami susun ya untuk pilihan ganda maupun secara isi yang nanti kami sampaikan ke siswa. Ini ada bentuk pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan esai secara singkat. Ini tadi untuk rubrik asesmen untuk awal pembelajaran. Ini ada kriteria penilaian, ada instruksi pelaksanaannya. Ini untuk kriteria penilaian ada ketahanan fisik, teknik lari, konsistensi. Dan ini ada poinnya. Sangat baik, baik, cukup, dan perlu peningkatan. Setiap kriteria penilaian ada nilainya. Pripun Pak Setio? Kemudian ini untuk rubrik kolaborasi pada asesmen pada saat proses pembelajaran. Ini ada partisipasi aktif, kerjasama tim, kemudian pemecahan masalah, ini ada adaptif dan fleksibilitas. Ini untuk aspek penilaian pada saat proses pembelajaran untuk kelompok siswa. Demikian untuk modul, media, dan asesmen yang bisa kami sampaikan. Harapannya ada masukan dari Bapak Ibu Guru mengenai modul, asesmen, maupun media yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator, Bu Cucu, monggo. Oke. Terima kasih Pak Setia Widodo. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Setia Widodo, modul sudah disampaikan. Menurut saya sudah memenuhi pembelajaran mendalam seperti bermakna, berkesedaran, dan menggembirakan. Dan itu juga sudah memenuhi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mungkin merefleksinya kurang terlihat di akhir ya. Kemudian yang belum tersoroti adalah bermakna. Bermakna itu berarti kan sesuai dengan kehidupan nyata. Tapi enggak-enggaknya kan dalam olahraga itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam olahraga memang sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu sudah menunjukkan 20.01, masih ada sekitar 9 menit. Monggo kepada rekan-rekan yang ingin memberikan masukannya dan memberikan sanggahan, siapa tahu ada yang ingin memberikan ide atau tambahan kepada kami kelompok 1. Silakan Bapak Ibu, kami di kelompok 2 dulu sebagai pembahas. Ya, saya beri kesempatan pertama kepada kelompok 2 untuk memberikan pembahasan dari
apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Setio Widodo. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada kelompok 2 yang mewakili. Monggo ada Pak Bambang, Bu Trina, Bu Putri. Trina dulu. Oke, monggo. Oke, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu cucu Pak Setio Widodo kali Pak sinten mau setunggal Pak Ahmad Haironi Ahmad nggih. Haironi. Luar biasa sekali, izin kami memberikan apresiasi dari kelompok 2 atas presentasinya yang luar biasa dalam waktu singkat membuat PowerPoint-nya juga untuk presentasi. Kelompok kami malah belum membuat PowerPoint-nya, tapi ya nanti kami sampaikan sebisa kami. Ngapunten nggih, Pak. Untuk materi yang disampaikan Pak Widodo nggih, saya juga mungkin nopo nggih, Pak, saya sama seperti Pak Dodo nggih, Pak. Jenengan kan guru olahraga, saya juga guru tari, jadi mungkin lebih banyak kegiatan praktikumnya daripada kegiatan teori nggih, Pak. Yang ingin saya sampaikan, saya izin bertanya boleh nggih, Pak? Untuk, modul yang sudah jenengan buat bersama dengan tim atau dengan kelompok, kira-kira apakah yang menjadi tantangan Pak Widodo dalam memberikan materi pembelajaran yang sifatnya teori dalam pembelajaran praktiknya Pak Widodo. Kemudian karena saya sendiri juga banyak merasa banyak tantangan gitu ketika memberikan materi teori karena kami kan orang-orang praktik di lapangan. Jadi kadang ketika sudah praktek malah lupa gitu memberikan materi teorinya. Nah, itu jadi tantangan untuk kami. Yang ingin kami tanyakan ke Pak Dodo itu tantangannya apa dalam memberikan materi teori dan kira-kira ini terkait dengan media pembelajarannya. Kira-kira langkah Pak Dodo bagaimana dalam memberikan fasilitasi pada siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda terkait dengan media pembelajarannya Pak Dodo. Tadi kan ada Canva. Nah, kira-kira media apa lagi yang jenengan gunakan untuk memfasilitasi anak-anak? Ini kaitannya dengan media yang disampaikan kepada anak-anak nggih Pak untuk membantu proses pembelajarannya jenengan. Terus kalau tadi ada game atau apa ya, permainan gitu, itu permainannya yang seperti apa? Apakah permainannya berkaitan dengan media TIK atau yang konvensional? Mungkin itu saja Pak Dodo, Bu Cucu, dan Pak Ahmad Haironi. Ngapunten. Monggo mau langsung dijawab Pak Setio Widodo. Yang pertama adalah tantangan dalam pembelajaran jika ingin memberikan materi teori. Kemudian kira-kira media apa yang bisa menjembatani semua gaya belajar anak? Kayak tadi seperti game ya Bu. Gamenya apakah tradisional, apakah berbentuk IT? Kalau menurut saya ya, melihat dari medonya Pak Setio Widodo, itu memang untuk lapangan ya Bu. Tapi yang Canva itu mungkin lebih ke media pembelajaran untuk teorinya. Jadi Pak Setio Widodo sudah menampilkan tadi Canva berupa tampilan bahan tayang, kemudian ada video untuk yang senang bergerak, kemudian tentu saja Pak Setio Widodo sudah memberikan contoh bagaimana melakukan gerakan kesegaran jasmani tersebut, ya kan? Secara langsung, secara video, kemudian secara teori dalam bentuk Canva. Menurut saya sudah gaya belajar tersebut sudah tercover dalam media pembelajaran. Nah, kemudian yang tadi yang saya belum paham banget itu memang bentuk gamenya game apa? Monggo Pak Setio biar siapa tahu menambahi dan Pak Ahmad Haironi. Ya, izin untuk menambahi tadi apa yang disampaikan Bu Cucu mengenai media pembelajaran. Tadi ada pembelajaran melihat video secara langsung, ya, dan kemudian di samping itu ada
model langsung atau teman dalam kelasnya tersebut untuk menjadikan contoh atau model secara langsung mengenai pembelajaran. Jadi disampaikan ada yang secara langsung melihat siswa atau teman, terus tadi untuk AET-nya bisa dengan melihat untuk yang materi ya melalui video Canva, melalui media pembelajaran Canva, terus untuk video kami juga menyelipkan untuk tampilan YouTube yang sebelumnya kami share-kan kepada siswa. Jadi sebelum pembelajaran materi tersebut, kami menyampaikan terlebih dahulu untuk pertemuan minggu depan ini, silakan kalian tonton, nggak usah subscribe, tapi tonton saja tidak apa-apa. Yang penting kalian ada gambaran seperti ini nanti untuk materi yang akan praktekkan minggu depan. Terus ada materi yang disampaikan juga, baik secara tadi melalui Canva maupun lewat teman kelas, lewat teman dalam kelasnya sebagai model pembelajaran. Terus kemudian untuk game ini kan banyak sekali model game ya. Untuk biasanya kami gamenya game tradisional. Tadi di dalam modul kenapa saya sampaikan untuk skipping. Jadi untuk menunjang dalam ini kan materinya daya tahan. Jadi untuk daya tahan kekuatan otot. Jadi saya gunakan skipping. Nanti di dalam skipping tersebut secara bergantian maupun lompat tali untuk permainannya. Kalau skipping kan individu, jadi nanti biar dibuat game, jadi per kelompok nanti anak lompat tali, ada yang menggerakkan dan ada yang lompat. Jadi anak merasa senang untuk menghadapi materi pembelajaran yang ada. Ini untuk materinya lari interval, jadi untuk lari interval tersebut itu membutuhkan ya agak sedikit luas untuk lapangan. Kalau misalkan di tempat kami dengan lapangan bola basket, karena untuk menuju lapangan sepak bola terlalu lama untuk waktunya, jadi menggunakan lapangan bola basket. Jadi nanti siswa ada gambaran, oh saya harus bisa lari 4 kali putaran dengan interval, nanti setiap lari ada istirahat, ada jeda istirahatnya seperti itu. Jadi anak sebelum materi pembelajaran itu sudah siap dengan pemanasan tadi melalui skipping untuk menunjang materi tersebut. Jadi untuk daya tahan dan siswa melaksanakan pembelajaran juga senang seperti itu. Ngaten menurut saya seperti itu, barangkali nanti ada tambahan dari Pak Kaironi ataupun Bu Susu, monggo, maupun teman-temannya. Monggo, ngaten. Mungkin waktunya sudah perlu diperhitungkan. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Bu Cucu, Pak Setyo Widodo, dan Pak Haironi. Nah, sudah terjawab berarti nggih, Bu. Untuk yang joyfulnya sudah ketahuan di situ. Ada anak-anak ngegame konvensional itu malah sangat luar biasa, Pak. Anak-anak malah lebih aktif kan, lebih happy nggih, Pak. Kalau ngegame TIK media itu juga memang mendukung, saya setuju. Tapi konvensional itu juga tetap masih kita perlukan, Pak. Terima kasih Pak Widodo, luar biasa Bu Cucu, Bu Pak Ahmad Haironi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Olahraga Saya itu rasa dimanapun itu bisa dijadikan hiburan ya. Karena dulu kalau di UNES itu ada jurusan yang namanya PJKR, Pendidikan Jasmani, Kerohanian, dan Rekreasi. Jadi yang namanya rekreasi itu tetap ada hiburannya. Jadi pendidikan Iya Pak, saya olahraga. PJKR. Nah, PJKR itu kan Pak singkatannya ya, Pendidikan Jasmani, terus Kerohanian, apa? Rekreasi Pak, Keolahragaan kesehatan dan dan rekreasi rekreasi. ya Pak ya. Iya, Iya. maka dari itu olahraga itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya rekreasi. Nggih, terima kasih Pak Setyo Widodo. Nggih. Saya rasa siapa tahu ada yang masih memendam pertanyaan, nanti boleh disimpan dulu karena waktunya sudah melampaui ya.
2012. Kami Ya, mohon maaf monggo. sebelumnya. Enggak apa-apa, Bu. Oke. Teman-teman. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi catatan dari wabarakatuh. saya nanti untuk moderator mohon untuk melihat waktunya begitu sehingga nanti pembagiannya bisa efektif itu yang pertama. Kemudian masukan yang kedua tidak perlu ditanggapi. Tadi di asesmennya untuk pilihan gandanya untuk SMA itu kayaknya harusnya 5 option ya. Tadi Pak Setia masih ada 4 option hanya ABCD. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki gitu ya Pak Oke, Setia. matur nuwun Oke, nggih. Siap. matur suwun. Matur nuwun Pak Joko Sekarang nggih berarti atas kelompok masukannya. 2 yang maju, Oke. kemudian kelompok 1 yang menjadi pembahas. Oke, kita berikan aplaus dulu pada kelompok 1. Enggak, Assalamualaikum langsung warahmatullahi siapa yang jadi wabarakatuh. moderator, siapa yang jadi pemerasaran, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. ya selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tugas dari dolmen ini yang nanti akan disampaikan penyaji kami yaitu Ibu Tri Hina Windy Asi SPD. Lebih singkat waktunya biar lebih efektif, saya persilakan untuk Bu Tri Hina Windy Asi SPD menyampaikan materinya. Monggo Ibu. Baik Pak Makmur, matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share nggih Pak Waalaikumsalam Joko, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ferry, Monggo, dan silakan. Bapak Ibu. Kedap. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nggih. Ngapunten Bapak Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 belum sempat membuat PowerPoint-nya nggih Pak. Kami presentasi dari modul ajar yang kami buat di PDF. Untuk sekedar informasi Bapak Ibu ngapunten, ini modul ajarnya saya belum tahu yang tepat yang seperti apa untuk deep learning, tapi kami berpatokan dari LK2 dan LK3 yang sudah diberikan Pak Joko dan Pak Ferry. Untuk bagian modul-modul yang bagian-bagian modulnya di sini ada identitas, ada identifikasi karakter peserta didik, kemudian ada identifikasi karakter mata pelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, kemudian yang terakhir ada apunten terlalu panjang. Yang terakhir ada asesmen pembelajaran dan juga lampiran gitu. Ini tidak saya sampaikan semua nggih Pak, karena ini ngapunten sekali saya buat modulnya ini untuk banyak pertemuan karena materi tari project itu memang tidak hanya satu kali pertemuan Bapak, apunten. Terkait dengan identifikasi mata pembelajaran ini, mata pelajaran saya seni tari untuk kelas 11 dengan materi teknik dan prosedur merangkai gerak tari kreasi. Untuk alokasi waktunya ini 8 kali pertemuan Bapak, Ibu. Dan untuk identifikasi karakter peserta didik, di sini seperti jawaban kami di LK yang kemarin, bagaimana strategi yang kami gunakan. Di sini kami ada teknik menyampaikan atau bertanya secara langsung untuk karakteristik peserta didik. Untuk kondisi fisik kami tanya kabar, bagaimana kabar hari ini, apa sudah siap ikut pelajaran saya. Kemudian melakukan pemanasan seperti juga dengan olahraga karena kami juga praktik. Jadi ada pemanasan dulu untuk kesiapan fisik siswa, kemudian mengamati atau pengamatan langsung melihat kondisi fisik anak-anak kira-kira dalam pemanasan itu ada yang sakit atau tidak begitu. Kemudian untuk melihat kondisi mental, kami di sini melakukan checking emosional dengan cara anak-anak kami suruh untuk memilih gambar atau emoticon gitu. Bagaimana perasaan Anda, mana yang Anda pilih. Kemudian kami juga memberikan ice breaking awal yang ringan-ringan saja. Ini seperti koreografi sederhana ini, drummer jungkok yang lagi viral Pak. Biasanya anak-anak lebih senang, jadi kondisi mentalnya tuh lebih siap, lebih fresh, seperti itu. Kami juga melakukan refleksi singkat dengan
memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan kira-kira apa yang menyenangkan apa enggak, apa sudah lebih semangat, apa sudah lebih siap, seperti itu. Untuk kebutuhan belajar, kami juga bertanya secara langsung, lebih mudah memahami materi itu dengan cara apa? Apa dengan menonton video, atau dengan membaca petunjuk, atau langsung menirukan gerak, atau dengan metode demonstrasi langsung, begitu. Selain dengan bertanya langsung, kami juga membuat asesmen diagnostik awal gitu untuk menanyakan kira-kira anak-anak itu lebih suka gaya belajar yang bagaimana. Ini kami ada asesmennya dalam bentuk kelas poin yang kami gunakan, atau yang lain kami juga menggunakan game kuisi, seperti itu. Kemudian untuk minat belajar, kami juga memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih sendiri proyeknya mereka, mau tema yang seperti apa, mau ambil tema yang kedaerahan atau tema-tema tentang pergaulan remaja, itu kami berikan kebebasan. Jadi anak tidak merasa tertekan. Kemudian untuk strategi yang digunakan menganalisa lingkungan belajar, ya melihat lingkungan fisik, kami biasanya membentuk kalau di dalam kelas kami membentuk atau membuat anak senyaman mungkin membentuk kelompok belajar atau membuat letter U atau kami ajak langsung ke ruang seni tari. Kebetulan kami ada ruang khusus untuk seni tari. Gitu, kami menyiapkan alat-alatnya seperti speaker, laptop, LCD, dan lain sebagainya. Untuk lingkungan emosional siswa, kami mengamati interaksi antara siswa dengan rekan kelompok pada saat diskusi atau pada saat pembelajaran berlangsung, seperti itu. Kemudian untuk lingkungan masyarakat, nah kami juga membuat grup, kemudian membuat catatan harian, jurnal merekap perkembangan siswa, seperti itu. Kemudian mengajak atau melibatkan masyarakat sekitar ketika anak-anak akan membuat proyek. Biasanya anak-anak saya suruh observasi langsung, kemudian bertanya pada lingkungan masyarakat di sekitar. Nah, itu untuk identifikasi lingkungan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu identifikasi karakteristik mata pelajaran. Di sini kami tuliskan capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran project based learning dengan pendekatan kontekstual, peserta didik diharapkan mampu. Nah, di sini karena kemarin disuruh untuk smart, jadi kami berikan yang jelas gitu tahapan atau rentang waktunya. Misalnya memahami, menjelaskan itu dalam 1 kali pertemuan, menerapkan langkah-langkah merangkai gerak tari dalam waktu 2 kali pertemuan gitu, minimal berapa gerak, seperti itu. Kemudian mempresentasikan hasil tari kreasi yang sudah anak-anak buat itu di minggu terakhir sebelum refleksi. Kemudian untuk profil kelulusannya, di sini kami terapkan ada 1, 2, 3, dan 4, yaitu keimanan dan ketakwaan pasti, karena pasti kami selalu mengajak siswa untuk bersyukur atas keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian siswa melakukan refleksi sebelum pembelajaran itu juga untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Kreativitas, siswa merangkai gerak tari, menuangkan ide-ide kreativitasnya mereka, kemudian mereka mencari ide sendiri seperti itu. Kemudian penalaran kritis saat memahami teknik. Saat saya memberikan materi, siswa memahami bagaimana teknik yang baik dalam merangkai gerak tari. Kemudian mereka juga belajar membedakan kira-kira gerakan mana yang sudah benar, mana yang belum benar. Itu untuk penalaran kritis. Dan kemandirian. Dalam proyek ini, anak-anak kami latih untuk bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan dengan durasi waktu yang sudah kami tentukan. Seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, dengan menggunakan project based learning dan pendekatan kontekstual yang memuat tahapan seperti ini. Memberikan stimulus dulu berupa video, teknik membuat gerak tari kreasi. Kami juga memutarkan musik. Biasanya ada siswa yang audio atau auditif gitu lebih cepat menangkap respon ketika mendengarkan musik. Jadi kami menggunakan itu juga sebagai strategi kami untuk membuat siswa lebih kreatif. Melakukan pengamatan dan observasi lingkungan sekitar, berdiskusi kelompok, melakukan proyek, presentasi karya, dan melakukan asesmen yang menyenangkan dalam bentuk game fun enjoy begitu. Jadi materinya dapat, kemudian senang-senangnya dapat, kemudian pemahamannya dapat. Kemudian sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama
kelas yang nyaman, yang fleksibel, kemudian media pembelajaran interaktif yang kami buat sendiri, beberapa yang sudah kami sampaikan minggu lalu, seperti MPI dan Education yang kami buat, video pembelajaran, asesmen diagnostik dari kelas point, quizzes, kemudian kami menyiapkan sticky note atau aplikasi emoji juga, dan link form untuk asesmen sumatif. Gitu. Alat pembelajarannya, alat-alat ada speaker, proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Media yang digunakan ada video, demonstrasi gerak secara langsung, media-media yang kami sediakan seperti di tayangan ini. Kemudian langsung lini masanya, di sini saya ponto-ponto sendiri-sendiri, kira-kira minggu pertama ngapain, minggu berikutnya seperti apa, minggu ketiga seperti apa, sampai di yang terakhir melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, topik pembelajarannya yang sudah saya sampaikan di awal yaitu teknik dan prosedur merangkai gerak tari kreasi. Ini materi yang kami gunakan, ada aplikasi tapi mohon maaf tidak bisa dibuka di sini, mungkin nanti slide-nya saja yang saya tampilkan, karena itu hasil dari Google Sheet kami. Kemudian untuk pengalaman belajar, nah ini kami juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik di awal atau stimulus, ada di pengantar, ada di project, ya, ada di bagian pertengahan gitu. Ada pertanyaan pengantar, kontekstual, project, dan juga kreatif atau merangsang daya kreativitas siswa, juga pertanyaan-pertanyaan reflektif. Nah, ini langkah pembelajarannya. Langkah pembelajarannya sesuai dengan sintak PJBL, yaitu ada pertanyaan mendasar. Di pertemuan pertama kami memberikan asesmen diagnostik dulu, kemudian kami menyapa anak-anak, ya, apakah dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, apakah menurut kalian anak-anak bisa, semua orang bisa menari? Kemudian kenapa ya, biar anak-anak bisa berpikir. Apa yang pernah, siapa yang pernah menari tanpa diajari, misalnya begitu. Gerak apa biasanya yang kamu buat? Itu contoh-contoh pertanyaan pemantik. Kemudian guru menampilkan video tari kreasi atau saya menampilkan video tari kreasi dengan berbagai tema. Biar anak-anak bisa ada gambaran tari kreasi itu seperti apa. Kemudian saya sebelumnya juga sudah memberikan materi di aplikasi Dance Education yang saya buat untuk bahan literasi sebelumnya. Jadi sebelum masuk saya selalu bilang dulu pertemuan sebelumnya anak-anak untuk berliterasi dulu materinya tentang tari kreasi di aplikasi sudah ada. Kemudian saya mendemonstrasikan secara singkat, terus melakukan pengamatan, ya mencatat unsur-unsur, anak-anak mencatat unsur-unsur gerak dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengaplikasikan di perencanaan proyek. Anak-anak mendesain perencanaan proyek secara berkelompok. Di sini saya memberikan LKPD proyek beserta dengan tahapan-tahapannya atau langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Kemudian saya juga ada asesmen formatif untuk mengetahui di pertemuan sebelumnya anak sudah memahami belum materi yang sebelumnya tentang tari kreasi itu. Kemudian saya juga memberikan form untuk umpan balik atau untuk refleksi anak-anak tentang materi yang diajarkan hari itu dan juga tentang aplikasi yang saya berikan. Kira-kira bisa membantu atau tidak. Saya berikan lembar umpan baliknya dalam bentuk link form. Kemudian selanjutnya menyusun jadwal latihan. Nah, ini sesuai dengan sintak, anak-anak kami beri waktu atau rentang waktu untuk menyusun merangkai gerak. Kemudian di project mereka menampilkan begitu secara berkelompok. Kemudian pada saat menampilkan, nah ini ada penilaian kelompok, ada penilaian mengamati sesama kelompok lain begitu, memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan yang akhir setelah selesai, saya juga ada pertemuan untuk refleksi, evaluasi pengalaman. Refleksinya bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Apa yang kamu pelajari, begitu dengan 4F, seperti yang saya tuliskan di LK saya juga. Kemudian refleksi itu juga saya berikan dalam bentuk link form. Nah, refleksi itu juga tidak hanya diberikan di pertemuan terakhir, tapi setiap akhir sesi atau sesi pembelajaran, saya selalu memberikan refleksi pada anak-anak atau anak-anak biar berefleksi, seperti itu. Nah, asesmennya seperti yang disampaikan Pak Widodo juga, kami juga ada asesmen diagnostik untuk mengetahui
untuk mengetahui kesiapan belajar atau untuk mengetahui kemampuan awal anak dulu dengan diagnostik. Kemudian ada assessment as learning, off learning, for learning gitu. Ya, as learning-nya misalnya itu tadi ada penilaian antar kelompok, jadi anak saling menilai seperti itu. Untuk off learning-nya kami banyak, ada sumatif, ada formatif dalam link-link yang kami biasanya berikan. Ini karena keterbatasan waktu kalau pelajaran praktik itu, jadi kami lebih banyak menggunakan link-link ketika asesmen, baik itu formatif ataupun sumatif, seperti itu. Nah, berikut ini ada contoh rubriknya di lampiran. Kami sudah melampirkan untuk rubrik penilaian sikap, untuk rubrik penilaian pengetahuan, rubrik penilaian keterampilan, kemudian LKPD yang kami gunakan. Ini yang cetak, biasanya kami bagikan karena ini kerja kelompok, jadi dengan langkah-langkahnya. Kemudian ini ada lembar pengamatan proyek, ini yang kami bilang assessment as learning, untuk saling menilai kelompok satu dengan kelompok lain, begitu memberikan tanggapan. Kemudian ini ada lampiran materi, karena kami tidak bisa membuka aplikasinya, ini kami ada gambarnya seperti ini aplikasinya ketika diputar di HP. Jadi ada halaman awal, ada materi, ada absen dan lain sebagainya, ada asesmen juga di sini. Ini kebetulan kami gunakan itu ketika guru penggerak, Pak. Jadi ini sudah ada, sudah kami buat begitu. Ini lampiran asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kami pakai kelas poin, kami pakai quizzes, biasanya kami juga pakai game kit, tapi kebetulan linknya tidak saya sematkan di sini. Mohon maaf, ini untuk modul ajarnya, kalau terlalu cepat menjelaskannya karena waktunya harus cepat. Kemudian mungkin saya coba tayangkan untuk slide-nya nggih, Pak. Tampak mboten nggih, Pak? Nggih, nah. Sudah muncul, Bu, sudah. Nah, nggih, Bapak Ibu, ini adalah contoh aplikasi yang saya gunakan, isinya seperti ini. Jadi karena itu tadi saya biasanya terkendala sekali untuk menyampaikan materi itu nggak bisa full, makanya biasanya saya lebih ke inti dan maknanya bagaimana. Yang penting intinya itu. Untuk lengkapnya saya berikan di aplikasi. Di aplikasi ini sudah ada asesmen diagnostiknya, kemudian ada absensi siswa, ada jurnal untuk saya sendiri, jurnal untuk siswa, ada nilai, ada presensi misalnya izin sakit, anak-anak saya suruh upload suratnya di sini juga begitu. Nah, ini materi-materinya, materi ada seluruh materi tari begitu, ada dari konsep sampai ke pergelaran. Kemudian di sini ada umpan baliknya juga. Nah, ini sedikit kami tampilkan untuk materi gitu, Pak. Seperti ini misalnya. Untuk materi koreografi, nah, misalnya begini, nah kami tuliskan capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, agar anak-anak tahu ketika mau praktek. Di sini juga kami ada video pembelajarannya yang kami buat sendiri, kami sematkan di aplikasi juga. Contohnya seperti ini, ngapunten, nggak bisa ditarik. Nah, ini contohnya begini. Ini biasanya saya pakai aplikasi editing yang sederhana gitu, biar anak-anak bisa menyimak di mana saja. Contohnya seperti itu, mohon maaf tidak saya putar keseluruhan. Ini juga ada materi literasinya, anak-anak bisa scan barcode, bacaan PDF, ada e-modul dalam bentuk site, ada e-modul dalam bentuk SWE, atau penjelasannya ada di video ini. Begitu, ini contohnya. Ada LKPD project-nya juga, ada link untuk game, dan lain sebagainya. Ini sudah kami sematkan di media pembelajaran kami. Jadi bahan tayangnya kami biasanya menggunakan aplikasi ini. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf. Presentasi dari kami, izin stop share dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Windy, presentasi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Windy.
Baik Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan serta supportnya, silakan kami persilakan dengan waktu 15 menit. Pak Khaironi, monggo silakan. Dari kelompok 2, monggo, kelompok 1, monggo. Oke. Terima kasih tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dari Bu Windy yang sudah mempresentasikan. Tadi sangat luar biasa sekali ya Bu. Bisa dengan waktu yang singkat mempresentasikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 tadi ya Bu. Mungkin untuk sedikit, mohon maaf ini Bu ya, Bu Windy ya. Untuk presentasi yang harus ditampilkan itu mungkin nggak harus dari pertemuan 1 sampai 8 ya Bu, atau mungkin bisa diambil di satu pertemuan saja supaya nanti kita juga nyimaknya juga lebih mudah, lebih bisa memahami kan seperti itu. Kalau tadi kan selain waktunya cepat sekali, yang ditampilkan juga banyak sekali, belum ada gangguan dari sinyal jaringan juga, sehingga kadang kami juga kurang bisa mencerna dengan baik tadi. Cuman di awal tadi saya menyimak atau membaca, apalagi ini terkait dengan pembelajaran tari ya Bu. Pembelajaran tari dengan materi yang tidak praktek atau materi teori di kelas. Bu, bagaimana? Bu, tanya dulu Bu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang tadi ditampilkan di awal, ini kan mengelompokkannya di awal di kegiatan pendahuluan apa di kegiatan inti Bu? Bu Windy. Ini baik Bapak, langsung menjawab niki berarti. Oke. Nggih. Untuk pengelompokan yang dimaksud itu kelompok kelasnya atau kelompok sesuai dengan diferensiasi, Pak? Iya, yang diferensiasi tadi kan ditampilkan mengelompokkan berdiferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan itu loh Bu. Ini kalau materinya teori, tapi kan untuk tari caranya gimana Bu? Mungkin itu yang pengen saya tahu. Kebetulan saya juga guru bahasa Jawa. Kalau saya kan biasanya menggunakan pretest atau mungkin aja Kahoot dan puisis. Nah kalau materi tari itu cara mengelompokkan berdiferensiasi itu gimana kalau misalnya itu diberikan di awal pembelajaran Bu, caranya gimana? Mungkin itu yang ingin saya tahu dari Bu Windy itu. Itu saja Bu Windy. Terima kasih. Mohon maaf Bu Windy. Siap. Terima kasih sekali Pak atas masukannya. Pertama menanggapi untuk modul nggih Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu pakai modul itu tidak sebelum sempat membuat media presentasinya. Jadi saya tayangkan semua, mohon maaf kalau terlalu banyak nggih Pak, jadi tidak mengena gitu. Kalau untuk asesmen diagnostiknya, asesmen diagnostiknya. Untuk pengelompokan belajarnya, saya biasanya sudah asesmen diagnostik dulu Pak. Seperti tadi sudah saya sampaikan, gaya belajar, misalnya anak-anak ada yang lebih suka dengan audio, ada yang suka dengan video, itu saya sudah berikan asesmennya dulu. Jadi kan nanti langsung tampak karena bentuknya aplikasi, jadi saya bisa langsung lihat. Kemudian untuk bagaimana pengelompokan anak yang bisa nari atau yang tidak bisa nari, nah itu malah sengaja saya sebar supaya semuanya bisa dapat belajar atau tutor seperti yang tadi Pak Widodo juga lakukan. Jadi kami juga ada pembelajaran role model atau menggunakan tutor sebaya. Anak yang sudah bisa mengajari anak yang belum bisa. Seperti itu mungkin Pak. Nggih. Matur nuwun Bu Windy. Sampun Pak. Barangkali ada yang lain, monggo kelompok 1 kami persilakan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Jadi kayaknya Pak Sugeng sempat raise hand, barangkali ada yang mau ditanyakan, walaupun bukan dari kelompok 1. Oke, monggo itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah ini berarti tidak sesuai, tapi boleh tanya nggih Ibu, Bapak Ibu? Kalau misalkan boleh sekali Pak, monggo. Kalau yang Ibu sampaikan tadi tentang yang pelajaran tari, itu kalau hubungannya dengan misalkan seorang siswa, kalau kita bicara diferensiasi, sementara ini kita hubungkan dengan yang deep learning. Pada saat seorang siswa itu dia lebih ke gaya belajar yang visual, dia mungkin bisa hafal, bisa paham tentang
modul yang Ibu berikan misalkan, tetapi dia tidak terampil dalam praktek. Sementara ada mungkin siswa yang mungkin dia lebih ke gaya belajar yang kinestetik, tetapi dia tidak terampil untuk yang visual. Nah, sementara kalau hubungannya dengan yang itu deep learning, hubungannya dengan joyful learning, kalau misalkan seorang siswa gaya belajar kinestetik, apal gaya-gaya tari dan sebagainya, tapi diminta untuk praktek itu kan jadinya nggak bisa enjoy gitu. Tetapi sementara kalau siswa yang dia suka yang gaya belajar kinestetik, dia prakteknya bagus, tetapi dia tidak kurang suka atau kurang menguasai yang visual, itu kan jadinya juga kurang joyful learning. Nah, terus kalau mengatasi perbedaan itu bagaimana menurut Ibu? Apakah mungkin pernah Ibu mengalami hal seperti itu, atau mungkin kalau belum ada, bagaimana untuk solusi terbaiknya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Izin saya menjawab, mungkin nanti bisa dibantu Pak Bambang ya Pak. Kalau untuk kami sendiri, yang pertanyaan Bapak itu tadi sering sekali kami alami Pak, makanya kami bilang kalau tari itu agak gampang-gampang angel menghadapi anak yang berbagai macam karakter. Makanya kami di sini membuat tadi seperti yang kami sampaikan, bahan stimulusnya itu tidak hanya video Pak, kami yang mendemonstrasikan, ngadeg nengar, yang mempraktikkan, ya kemudian mengarahkan, sampai nyetel musik dangdut, ben anak bisa gelem goyang. Itu sampai tak lakoni seperti itu Pak. Kemudian kami ajak keluar, kemudian kami ajak anak untuk sharing maunya anak seperti apa. Wah, itu sering banget, Pak. Matur suwun sekali ini pertanyaannya itu memang sesuai dengan realita kami di lapangan, Pak. Makanya kami itu membuat materi seperti ini atau media pembelajaran seperti ini dengan berbagai teknik, maksudnya berbagai variasi supaya mengatasi itu tadi. Ada anak yang kinestetik, ada anak yang visual, ada anak yang auditif gitu, Pak. Kalau biasanya yang kinestetik malah gampang kami ajak, Pak, karena anak yang gemblidik, senengane obah, itu nek kon nari itu malahan walaupun nyelelek, tapi mereka itu malah gampang menguasai, Pak, ketimbang anak-anak yang biasanya lebih ke ideasonis atau anak-anak yang, eee arepe iki neng ide gitu loh, merenung gitu-gitu malah susah Pak diajak untuk bergerak. Makanya kadang saya pancing pakai video, saya bergerak sendiri, saya beri materi yang paling ringan dalam pembelajaran tari, termasuk materi-materi yang simpel dan sederhana, yang penting mereka mau bergerak dulu. Ada juga di kami Pak, karena di kami kan ada beberapa anak yang difabel, ada anak yang tidak bisa bergerak karena mohon maaf, tidak punya kaki gitu. Jadi berangkat itu ya cuma duduk. Kami akali, nggak menari nggak apa-apa, tapi kamu yang nyanyi ya. Dalam pembelajaran kami cari materi yang bisa anak untuk tetap bergerak. Kami beri tari saman, dia yang menyanyi, teman-temannya yang menari. Paling tidak ada effort untuk praktik begitu, Pak. Itu kami seperti itu caranya. Mbak menawa Pak Sugeng juga ada trik yang lain, kami bisa dibagi juga bagaimana langkahnya supaya mengatasi anak-anak yang mood-moodnya itu beda-beda itu, Bapak. Begitu mungkin tanggapan kami. Pak Bambang bisa menambah mungkin? Baik, izin menambahkan Bapak, Pak Sugeng mohon izin. Kalau saya melihat dari ini, dari modulnya Ibu Windy, tadi kan sudah ada pengelompokan-pengelompokan nggih. Kalau bagi secara pribadi nggih, kalau sudah dikelompokkan gitu, rasa percaya dirinya mungkin, ada. Jadi ada temannya kan ada ketika ada, beda dengan ketika anak itu melakukan sendiri, "Wah, saya izin, saya malu." Tapi kalau ketika ini saya melihat di pengelompokannya Bu Windy kan dari kan mulai dari ada tutor saya, terus ada teman-teman yang mungkin sama-sama dibagi. Nah mungkin kan dengan triknya Bu Windy ini mungkin bisa menjadikan temannya itu bisa raketang goyang sidik gitu kan bisa ngoten. Jadi bagi saya melihat dengan triknya Ibu Windy itu sangat-sangat maksudnya bagus, maksudnya untuk bisa untuk solutif untuk bagi anak-anak yang mungkin kurang pede ataupun yang seperti panjenengan tadi yang non kinestetik seperti itu. Ngoten Ibu Windy, Pak Sugeng. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain saged membantu menanggapi yang Monggo kami praktik-praktik biasanya persilakan lebih Bapak Ibu yang tahu. lain.
Kalau tidak ada, bisa kami akhiri, Pak Joko. Monggo, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk kelompok kami. Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar dan sangat kolaboratif. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua, bisa saling sharing, bisa saling belajar. Sekali lagi, mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Windy atas presentasinya dari kelompok 2. Dan nanti materi hasil kinerja Ibu Bapak akan kita share semuanya sehingga Bapak Ibu bisa melihat. Mungkin tadi ada keunikan-keunikan di Bu Windy yang mungkin Bapak Ibu bisa buka menjadi sumber inspirasi untuk pembelajaran kita semuanya. Oke. Terima kasih, kita berikan aplaus pada kelompok 2. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah ada yang siap ingin presentasi dari kelompoknya Bu Melita berarti tadi. Monggo, waktu kami persilahkan. Kelompok 3 nanti pembaca berarti kelompok 4 sehingga nanti untuk minggu depan berarti urutan berikutnya antara 4, 5, 6 ada yang siap duluan monggo, kalau enggak ya nanti kita undi. Sebenarnya sudah saya siapkan undian tapi karena sudah kelompok 3 siap ya berarti undiannya kita simpan untuk minggu depan. Monggo, saya serahkan Bu Melita. Sekali lagi lihat nanti waktunya. Oke, matur suwun Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu SMA kelas 4. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan modul ajar, media ajar dan sebagainya dari kelompok kami. Izin share screen ya Pak? Iya, monggo. Monggo. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Bu, sudah. Ya, oke. Untuk ada Pak Bayu Anggoro, guru sejarah dari SMA 5 Surakarta sebagai moderator pada hari ini. Kemudian saya sendiri, Melita Nindiasari, guru matematika SMA 1 Beringin, dan Pak Sugeng Nugroho, guru matematika SMA Kesatrian 1 sebagai notulen kelompok kami. Nah, sebelumnya kita kembali lagi mengingat latar belakang kenapa kita melaksanakan saat ini, gitu kan, di tengah pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, siswa tidak lagi cukup dibekali dengan hafalan dan pengetahuan permukaan. Mereka juga harus mampu berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, serta mengaitkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata. Nah, karena itu pendekatan pembelajaran deep learning menjadi sangat relevan karena tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif, reflektif, dan mampu membangun makna dari proses belajarnya sendiri. Jadi pembelajaran bermakna tadi. Nah, sebagai guru, kita juga perlu bertransformasi dari sekedar penyampai materi bisa menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam menggali, memahami, dan menerapkan ilmu karena titik beratnya adalah kontekstual dan bermakna dari deep learning. Nah, mari kita ingat lagi pada pertemuan yang lalu, apa itu deep learning? Deep learning itu pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal fakta. Jadi nanti siswa dikaitkan dengan pengetahuan baru yang dikaitkan dengan kontekstual atau kehidupan nyata sehingga kegiatan pembelajarannya itu lebih bermakna. Nah, tujuannya yaitu yang pertama pastinya membangun pemahaman konseptual dulu. Kemudian mendorong berpikir kritis yang merupakan salah satu dimensi profil lulusan. Kemudian meningkatkan kemampuan mengaitkan pengetahuan, mengembangkan kemandirian dan rasa ingin tahu, di mana itu juga salah satu dimensi profilnya. Kemudian mempersiapkan siswa menghadapi situasi dunia nyata, mendorong refleksi dan metafisis, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Nah, dan di antara banyaknya strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran ada inquiry, PBL, PJBL, collaborative learning, Socratic questioning atau dialog reflektif. Dari kelompok kami nanti akan menampilkan modul ajar, media ajar dan sebagainya, assessment dalam bentuk problem based learning. Nah, kemudian di sini kami akan menampilkan tentang modul ajar, bahan ajarnya, video, dan asesmen dalam deep learning yang digunakan oleh kelompok kami.
karena kebetulan saya matematika, maka yang digunakan adalah contoh modul ajar saya. Nah, untuk modul ajar, sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Untuk modul ajar, sebentar saya tampilkan ini dulu ya Bapak Ibu. Ini untuk bahan ajar yang digunakan untuk penyelesaian matematika, ini menggunakan aplikasi. Jadi bagian dari aplikasi ini dia kan karena dia AI, jadi kita menggunakan beberapa desain dengan bervariasi, menggunakan karakter yang lumayan banyak. Cuma kelemahannya itu sebenarnya sudah sama Canva. Cuma karena kalau Canva itu kan bisa gratis, kita menggunakan akun belajar. Nah sementara kalau Disney itu dia itu kalau misalkan gratisan itu nggak ada. Jadi dia cenderung kalau misalkan pro berarti dia harus bayar. Kalau yang Disney itu, jadi dia lebih ke semacam video pembelajaran itu dan acara semacam pembelajaran. Nah ini saya tayangkan secara cepat saja nih Bapak Ibu. Nih, jadi dalam matematika bunga tunggal bunga majemuk ini saya kaitkan dengan masalah kontekstual karena kebetulan kalau materi bunga tunggal bunga majemuk dan anugerah itu sangat erat hubungannya dengan matematika ekonomi. Jadi nanti kalau misalkan kita bersama dengan guru materi tuntas mapel itu kita sama-sama guru ekonomi belajarnya. Karena hubungannya sama bunga kemudian tunjangan dan oke. Untuk yang kemudian untuk video pembelajaran saya sebenarnya menggunakan YouTube, cuma YouTube-nya itu saya ambil dari Canva yang saya download, kemudian saya up ke mana namanya ke YouTube itu. Untuk video pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya tampilkan aja nggak Bapak Ibu. Agak cepat dikit ya Bapak. Nah, jadi di awalan ini kalau misalkan berdasarkan modul ajar, jadi itu memberikan awalan dulu. Jadi awalan, oh kenapa kita harus belajar bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Oh misalkan ketika kamu mau menabung, berarti menabungnya itu enaknya itu misalnya di bunga bank itu bunga tunggal atau majemuk yang lebih menguntungkan. Nah, jadi untuk pertanyaan reflektif yang saya siapkan untuk di modul ajar itu kayak semacam misalkan kamu itu seorang siswa SMA, beli laptop untuk belajar deep learning, bagaimana cara kamu menabung yang paling efektif. Nah, itu pancingan saya itu seperti itu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, pancingan saya seperti itu. Kemudian saya baru menampilkan tentang materi bunga tunggal, bunga majemuk, sama anuitas. Cuma kelemahannya adalah di Canva itu ada beberapa equation. Jadi matematika itu sering banget ada equation yang tidak bisa masuk di aplikasi gitu. Kalau biasanya saya screenshot. Contohnya nih. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada pangkat. Saya itu sebenarnya di Canva itu kemarin udah sempet input ada itu A, terus ada kuadrat kecil di atas. Nah, ketika udah saya klik itu, oke, sebelum saya tampilkan dalam bentuk presentasi, dia itu bisa. Tapi ketika udah dalam bentuk video seperti ini, dia tiba-tiba tuh pangkatnya tuh langsung turun ke bawah. Jadi mau nggak mau memang
untuk khusus matematika beberapa equation itu memang susah kalau misalkan di berbagai aplikasi. Udah saya coba di aplikasi lain pun, mungkin Bapak Ibu guru yang lain kalau misalkan di matematika nemu bisa masukin equation yang kompleks di dalamnya, itu saya mohon bimbingannya diajari gitu. Tapi sejauh ini saya belum menemukan ada aplikasi yang bisa kompleks gitu. Nah, ini materi-materinya itu saya kaitkan dengan kehidupan kontekstual ya Bapak Ibu. Jadi kan kalau siswa menabung itu kan hal yang wajar gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kan pasti mereka menabung juga gitu. Nah, itu untuk video pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian, nah untuk asesmen diagnostiknya saya menggunakan Quizlet. Nah, Quizletnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu Quizletnya? Untuk Quizletnya, ini saya pakai sistem mencocokkan atau menjodohkan. Jadi nanti anak-anak pakai link yang saya beri, kemudian semacam game ya Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak bisa memasangkan sesuai jawabannya, misalkan ini. Nah, ini saya gunakan sebagai asesmen diagnostik awal. Kenapa saya gunakan sebagai asesmen diagnostik awal? Karena ini kan catatannya kalau Quizlet itu kan kita kan nggak tahu anak itu benar apa salah, tapi saya melihat dari catatan waktunya. Jadi saya berpatokan gini, kalau anak itu bisa semakin cepat mengerjakan ini, maksudnya pasangan-pasangan ini dia menemukan dengan cepat, berarti dia kan sudah paham sebelumnya materinya, mungkin di rumah sudah belajar. Tapi kalau misalkan dia butuh waktu lama, itu berarti dia belum benar-benar memahami materi itu. Jadi misalkan di pertemuan yang lalu disuruh, oh ya baca dulu materi ini. Oh ternyata anak ini belum baca, kan berarti dia belum paham sampai sini. Nah gitu, gitu Bapak Ibu. Dan ini kan dipasang-pasangkan seperti ini. Nih. Nah, jadi ini saya kasih contoh, kan terlihat catatan waktu. Nah, nanti kan ada, ini 2 akun saya semua ya Bapak Ibu. Jadi ini di atas itu misalkan si A, si B. Nah, nanti si A itu berarti, oh berarti dia tuh tingkat pemahamannya itu udah paham banget, karena dia itu bisa waktunya lebih cepat dari teman-temannya yang lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi biar asesmen diagnosis itu kan kayak cenderung, takutnya kan anak-anak sepaneng. Kalau saya tuh lebih ke, oh coba dibuat game Quizlet ini supaya anak-anak tuh lebih enjoy. Padahal itu adalah game yang berkedok mau asesmen, menguji kemampuannya mereka, gitu Bapak Ibu. Terus saya kembali lagi ke presentasi saya. Ada Sokratif. Nah, kalau menurut saya Sokratif itu lebih cocok digunakan untuk asesmen yang sumatif, jadi di akhir pembelajaran, karena dia itu kan bukan berbentuk game. Kalau di awal-awal game oke, untuk memancing motivasi mereka. Tapi kalau setelah pembelajaran, di akhir pembelajaran itu, saya lebih menggunakan Sokratif. Berikut Bapak Ibu Sokratifnya. Jadi ini sebenarnya, nah ini sebenarnya harus login. Loginnya itu saya kasih semacam kode nama ruang kelas saya. Ini kan kebetulan nama saya sendiri. Nah, kemudian setelah itu nanti siswa bisa masukkan namanya, kemudian siswa bisa menjawab seperti ini. Misalkan next, nomor 2. Kalau menurut saya untuk asesmen sumatif, dia lebih cocok pakai Sokratif. Jadi kan sepi gitu loh, maksudnya kan nggak mungkin kan kalau kita mau uji kemampuan akhir siswa itu kan pakai yang game rame ada musiknya, nanti malah nggak fokus gitu. Jadi soal ini saya campur, ada pilihan ganda dengan 5 option, sama ada pernyataan benar dan salah. Jadi bervariasi Bapak Ibu, nggak cuma pilihan ganda doang, tapi anak-anak juga bisa, oh ya ini pernyataannya benar, ini pernyataannya salah misalkan. Ini saya jawab ngasal nih Bapak Ibu, karena saya juga nggak hafal kunci jawabannya. Ini misalkan ya. Cuma kelemahannya dari Sokratif itu anak-anak tuh masih bisa buka tab yang lain. Maksudnya kalau memang jenengan mau benar-benar memakai Sokratif untuk asesmen sumatif yang kayak ujian akhir gitu, ya ini kelemahannya dia tuh masih bisa buka tab yang lain gitu. Beda sama Exambro atau apa yang memang dia tuh benar-benar kalau anak buka aplikasi lain ketutup terus nggak bisa login lagi gitu. Tapi kalau di Sokratif dia tuh masih bisa lihat, masih bisa browsing kayak
ini di copy, terus buka Google tab baru, terus di browsing itu masih bisa gitu. Cuma kalau untuk skala kecil, misalkan ulangan di dalam kelas ditungguin gurunya langsung gitu, mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk skala besar yang ujian semua angkatan tuh kayaknya enggak dulu gitu. Ya misalkan, terus anak-anak akan selesai nih, finish quiz. Yes? Oke, nanti anak-anak bisa tahu skornya. Oh, saya dapat nilai 28 dari 100. Gitu Bapak Ibu. Terus saya lanjut lagi, nggih. Ini untuk umpan baliknya saya menggunakan Padlet Bapak Ibu. Nah, untuk Padletnya ini. Nah, silakan berikan pendapatmu tentang materi bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas yang sudah dipelajari hari ini. Apa saja yang sudah kamu pahami, apa saja yang masih membingungkan, dan saran untuk pembelajaran berikutnya. Jadi di sini anak-anak bisa menambahkan. Oke, misalkan hari ini menyenangkan, Bu. Misalkan publikasikan. Misalkan namanya Bayu Anggoro. Selesai. Nah, terus lagi misalkan ngantuk, Bu. Jadi ini misalkan, nah seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk umpan balik dari kelompok kami menggunakan Padlet. Kemudian ini yang ada mini game itu Bapak Ibu. Ini cuma kalau mini game ini bisa tempatnya di 2 tempat. Bisa dalam pembelajaran, kayak kalau saya tuh sukanya gini Bapak Ibu, ada LK, kemudian LK-nya itu saya bikin untuk kompetisi antar kelompok. Jadi kayak cepet-cepetan. Bapak Ibu pasti pernah lihat itu kan, kalau di YouTube itu yang ngadain aplikasi Ruang Guru itu yang Clash of Champion, itu pasti lagi booming. Lah saya tuh kalau di kelas tuh biar matematika lebih menarik tuh saya sering pakai itu, Clash of Champion. Jadi kayak semacam game, nanti cepet-cepetan, pencet bel, kalau yang bisa menjawab, bisa langsung. Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalkan ini. Nah, belum tepat. Ini saya ngawur ya Bapak Ibu. Saya ngawur. Ya. Jadi ini bisa terlihat, oh salahnya dia di mana, gitu. Oh, sudah benar, seperti itu. Nah, ini biasanya saya buat game LK, gitu. Oke. Terus berikutnya, nah, untuk itu mungkin pemaparan dari kelompok saya. Sebagai bahan refleksinya, sebagai seorang guru, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi ketika menerapkan deep learning, terus bagaimana penerapan deep learning ketika di mata pelajaran masing-masing. Jadi kadang kita itu mungkin pengennya tuh pakai aplikasi yang macam-macam. Cuma kadang tuh kita juga harus menyesuaikan dengan konteks materi kita. Seperti saya matematika kan tidak semua matematika itu bisa pakai materi yang bisa pakai aplikasi yang bermacam-macam gitu Bapak Ibu. Nah, berarti dalam hal ini pembelajaran deep learning mendorong siswa memahami materi secara mendalam, bukan sekadar menghafal. Gitu Bapak Ibu. Proses ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, aplikatif. Berarti kita harus merancang pembelajaran kontekstual, entah itu pakai PBL, PJBL, dan sebagainya. Dan yang utama adalah gimana caranya kita bisa memanfaatkan TIK. Karena kan zaman sekarang anak itu kan lebih seringnya pegang gadget ya, daripada pegang buku dan bolpen dan pensil. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan gadget anak-anak seperti aplikasi-aplikasi tadi, supaya anak itu bisa juga fokus ke kita, dan walaupun fokus ke gadget, tapi fokus ke gadgetnya itu untuk hal yang positif dalam pembelajaran gitu. Bukan buka yang lain seperti TikTok, YouTube, atau WhatsApp atau dan sebagainya, lain sebagainya. Tuh. Ya, terima kasih. Itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah, nggih, Bu Melita nggih. Monggo moderatornya. Oke, terima kasih kepada Pak Joko, Pak Ferry, dan teman-teman semua. Tadi Bu Melita sudah menyampaikan dengan panjang lebar terkait dengan materi.
Jadi waktu masih tersisa plus minus ini ada 15 menit untuk kita. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang merasa belum memahami secara detail, itu bisa bertanya kepada kelompok kami, terutama kelompok 4, 5, 6, atau ada yang mau mengajukan diri, mungkin kelompok 4 untuk siap-siap minggu depan saya maju kelompok di sesi pertama, mungkin bisa menanyakan ke kelompok kami. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, kelompok 3 itu ada pembicara kita, itu ada Bu Melita, yang kalau dalam istilah itu seperti ikan cepat, ikan sapu-sapu, sungguh cepat dan sangat menggebu-gebu, kan gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain itu, oh iya, anggota yang lain, Pak Sugeng ini yang sungguh menawan. Nah, ini dari SMA Kesatrian juga anggota tim kita. Mungkin dari Pak Joko, Pak Heri, dan teman-teman ada Bu Trihina ini, Bu Siti Jauhira mau tanya, silahkan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Monggo, diobral. Bapak izin bertanya dulu. Bapak Ibu tadi ketika saya share screen itu kelihatan semua nggih? Tidak, Bu. Apa? Tidak kelihatan. Yang apa, Pak? Yang tidak kelihatan? Yang mulai jenengan Semua membahas nggak itu kelihatan. semua, ya. Oh, Kelihatan. Sebenarnya ada share screen tadi, Bu, kelihatannya. Oh. Mungkin ya, mungkin. udah tadi, Pak, sebenarnya. Iya. Tapi enggak apa-apa. Iya. Ya, monggo kelompok 4. Kelompok 4 ya ini ya berarti ya. Siapa yang mau bertanya? Tadi yang kelihatan hanya videonya aja, Bu. Ya, Pak Budi Nugroho mungkin. Kalau yang seperti, bentar. Kalau yang seperti ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini sekarang kelihatan? Itu kelihatan. Ini sekarang udah kelihatan, Bu. Nah, iya. Berarti ketika saya setel tampilkan ini nggak kelihatan. Nggih, Bapak Ibu monggo. Jadi kalau misalkan mau lihat asesmen saya, ini asesmennya. Saya pakainya Sokratif. Kalau ini udah terlihat Bapak Ibu. Ternyata saya ngecuis dari tadi itu nggak kelihatan layarnya ya. Ini untuk Quizlet-nya saya tadi. Ini untuk Quizlet. Tetap nggak Kemudian kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Loh, bentar, Pak. Fokus pertanyaannya saja, Bu. Nanti supaya tidak menganukan waktu. Oh, Pak Budi mau Iya. tanya ini. Tidak bertanya, hanya sekedar sebatas diskusi saja. Luar biasa sekali dari Bu Melita mengkombinasikan atau mengkolaborasikan dua mata pelajaran, Bu, matematika dengan ekonomi. Kebetulan saya juga di mata pelajaran ekonomi. Luar biasa sekali presentasi tadi yang ditampilkan. Nah, sedikit menyinggung terkait dengan tadi kan strategi yang dipakai kan PBL, Project Based Learning. Nah, akan tetapi dari karena tidak bisa melihat bentuk asesmennya, ini saya hanya memperkirakan soal asesmennya kok tidak berbasis masalah itu, Bu, seperti itu. Apakah berbasis masalah atau tidak itu loh, untuk soal asesmennya. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Untuk soal asesmennya, yang asesmen diagnostik yang awal atau asesmen yang akhir? Yang akhir. Yang akhir. Tadi belum dijelaskan untuk asesmen akhirnya.
Untuk asesmen akhir sudah Pak, tadi pakainya Sokratif, cuma mungkin karena nggak Bentuk, kelihatan ya. nggih, bentuknya, bentuk soal itu loh. Ya, bentuk soalnya itu udah kalau di saya itu udah pakai berdasarkan kontekstual Pak. Jadi cerita tentang seperti menabung, kemudian cicilan atau pinjaman itu udah pakai seperti itu. Mungkin karena nggak ditampilkan jadi nggak kelihatan. Nggih. Betul. Nggih, sampun. sampun. Nggih. Agak ketok ya. Monggo silakan Bu Tane, kayaknya mau tanya itu. Bu Taneri, silahkan. Mungkin ada yang Mohon mau ditanyakan. izin, Bapak Ibu. Suara saya kedengaran nggak? Nggih, Sudah masuk. kedengaran? Kedengaran Bu, jelas. Oh, nggih. Saya mau menanyakan tentang model pembelajaran yang tadi dipakai oleh kelompok 3 yang Bu Melita bahas nggih. Tadi model pembelajarannya itu ada PJBL, terus ada PBL nggih Bu, yang dipakai 2. Satu Ibu. Satu. Satu PBL. berarti yang dipakai Problem based. project based Problem based Problem learning. based learning. Yang problem PBL. based learning nggih. Berarti pemecahan masalah nggih Bu. Jika memecahkan masalah, apakah ketika berarti ada diskusi nggih Bu? Ketika pembelajaran berlangsung ada diskusinya. Itu bisa dimasukkan ke dalam penilaian formatif. Tadi tes sumatifnya ada Ibu. Berarti tes sumatifnya memakai apa tadi Bu? Bu Melita, mic-nya. Sokratif, Bu. Sokratif. Terus tadi formatifnya itu diskusi. Ya. Terus tentang ada nggak Bu pertanyaan pemantik untuk memacu siswa sehingga siswa itu untuk ikut ke dalam pembelajaran? Ada juga Ibu. Ada. Ada Bu, benar. Ada Ibu, semuanya ada. Insya Allah ada. Oh iya. Nggih. Berarti pertanyaan tematiknya tadi sudah disampaikan nggih Bu? Sudah. Sudah. Berarti di awal pembelajaran nggih? Iya. Oh nggih, nggih pun matur nuwun. Nggih. Nggih. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Matur nuwun Bu, nggih Bapak Ibu izin. Wah, Bu Trihina ini tepuk tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sepertinya kok lemas, letih, lunglai ini ya. Ini ada Bu Siti Juhadiah ini Pak. Oh nggih, Pak monggo-monggo Bayu, Bu. mungkin saya mau sedikit, maaf, terdengar nggih Pak? Oh nggih, terdengar. Ya, tadi dari Bu Melita bagus sekali untuk penyampaiannya, lengkap sekali. Terus untuk apa namanya? Kalau saya ya mungkin untuk yang
aplikasi-aplikasi baru itu belum begitu kenal. Tadi Sokratif ini saya juga baru baru dengar ini Bu, karena ya kurang update di TIK-nya ya. Kalau saya akui seperti itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan sedikit, ini kalau dalam matematika itu kan proses pengerjaan soal ya Bu ya. Proses pengerjaan soal itu kan kadang juga dinilai sama guru. Nah, ini kalau dalam soal esai itu bagaimana Bu Melita untuk penilaiannya? Jadi proses-proses anak mengerjakan mulai dari alur pengerjaan soalnya itu bagaimana untuk penilaiannya? Gitu aja. Matur suwun. Nggih, Ibu izin menjawab. Kalau sebenarnya kita masih bisa sih mix antara pakai Sokratif sama manual. Jadi misalkan di Sokratif itu kan soalnya pilihan ganda sama benar salah. Tapi di dalamnya juga kita bisa mencantumkan soal dalam bentuk isian singkat. Jadi misalkan kita bikin kunci jawaban. Misalkan dari soal ini jawabannya 17. Berarti kan kunci jawabannya 17. Tapi kan saya tuh pernah tahu di sekolah SMP mana gitu, gurunya memang pakainya campuran Bu. Jadi dia tuh pakai aplikasi, tapi ketika pengen menilai prosesnya, itu kan ada soal isian singkat di dalamnya. Nah, biasanya disediakan kertas sama panitia pengawas ujiannya itu, ya caranya itu disuruh nulis di situ dan caranya dikumpulkan gitu Bu. Ada sekolahnya seperti itu. Kalau di tempat saya memang belum, karena di tempat saya masih paperless, jadi semuanya masih kertas. Tapi kalau di sekolah, saya kan guru les. Saya kalau dilihat di SMP di kota itu gurunya pakainya mix, jadi dia pakai aplikasi, tapi untuk melihat proses perhitungan anak itu mereka juga pakai isian singkat, cuma caranya itu harus runtut ditulis dalam kertas, kemudian kertasnya juga dikumpulkan ke pengawas, gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi tetap memakai kertas ya Bu ya. Nggak bisa langsung di aplikasinya gitu ya untuk yang esai. Oh iya, nggih. Matur suwun. Ya, sisa waktu masih 2 menit. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan sebelum. Oh, ini Bu Siti mau tanya lagi? Raise hand. Sudah Pak, Oh, belum saya klik lagi, maaf. Oke. Sudah, ini tidak ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu semua. Oke. Jadi demikian presentasi yang telah disampaikan oleh Bu Melita selaku dari pemateri malam hari ini di kloter ketiga, kloter terakhir, kloter penghabisan. Jadi sungguh hebat, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya mengakui bahwa pembicara kelompok 3 juga sangat hebat karena saya anggota timnya sendiri. Mungkin jika ada salah kata, salah dalam berucap, saya mohon maaf. Mewakili dari kelompok 3, dari Bu Melita, Bayu Anggoro, dan Pak Sugeng yang sungguh wow, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melita, kemudian Pak Bayu dan Pak Sugeng yang telah tampil dari kelompok 3, kemudian dibahas oleh kelompok 4. Terima kasih, berikan aplaus pada kelompok 3. Baik Ibu dan Bapak, tadi presentasi ketiga semakin efektif, artinya tadi kalau di yang pertama memang waktunya kurang efektif sehingga agak molor sedikit tadi, tapi kemudian di presentasi kedua dan 3 waktu yang 30 menit yang kita sediakan digunakan secara efektif. Hanya mohon nanti kesiapan daripada para peserta, karena kita masih punya pertemuan
ke-8 yang nanti sisanya ada 3 presenter yang tadi sudah siap kelompok 4 kalau tidak salah. Dibalik nanti yang bahas kelompok 3. Kemudian nggak tahu nanti yang berikutnya atau kelompok 5 dulu atau kelompok 6 dulu. Kemudian Ibu dan Bapak, mungkin demi efektivitas nanti pelaksanaan ketika presentasi Bapak Ibu, ini sudah di minggu pertama, minggu ke-7 ya. Mungkin nanti paling lambat 2 hari sebelum presentasi nanti materinya sudah bisa di-upload begitu ya. Saya kira Bapak Ibu bisa mengakses, bisa lihat dulu, bisa mempelajari dulu. Barangkali nanti menjadi bahan pembahasan ketika kelompoknya itu tampil gitu ya. Kalau malam ini kan kebetulan ya tampil hari ini, kemudian kalau sempat memperhatikan secara jeli, kita baru memahami materi atau bahkan mungkin bisa memberikan masukan ke hal-hal yang kurang begitu ya. Sehingga nanti kami berharap nanti minggu depan maksimal ya hari Senin begitu Bapak Ibu sudah bisa mengupload bahan presentasinya untuk bisa dipelajari di kelompok yang lainnya. Mungkin sementara dari saya itu, Pak Ferry mungkin ada tambahan barangkali. Cukup, Pak. Cukup. Ya, cukup. Ibu dan Bapak, tadi yang sudah siap berarti kelompok nanti kelompok 4 ya besok yang pertemuan pertama. Kami tunggu nanti untuk yang berikutnya apakah harus kami undi atau mungkin ada yang sudah siap untuk tampil di urutan yang kelima. Ini kebetulan jadi urut yang sudah tampil itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Mungkin itu Ibu dan Bapak. Jadi nanti sekali lagi seluruh materi yang ditampilkan ini Bapak Ibu bisa akses, Bapak Ibu bisa pelajari, Bapak Ibu bisa mengambil inspirasi dari apa yang ditampilkan teman-teman semuanya, sehingga dengan berbagai praktek baik ini kita bisa mengambil hal yang positif. Mungkin kalau sudah tidak ada tambahan, mungkin ada usulan dari peserta barangkali. Cukup? Oke, kayaknya sudah sampai semuanya ini. Ya. Oke, mau ke Bu Cucu. Usulan Pak, Oke, monggo. kalau presentasi tolong jangan diberi musik ya Pak, teman-teman. Oke, biar kedengeran yang presentasi. Itu saja Pak. Oke. Tadi ketika bahan tayangnya ada musiknya itu ternyata presenternya nggak kedengaran suaranya itu, kalah dengan musik yang diputar. Matur suwun Bu Cucu. Ada yang lainnya?